Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, di mana anggotanya saya sendiri, Niken Aleolandari, Nur Fauziah, Feni Uktariza, dan Repaldi. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang bertema fungsi kuadrat dan grafiknya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu menggambar bentuk fungsi kuadrat, di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c, r, dan a tidak sama dengan 0. Untuk membuat sketsa grafik dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c secara umum ditempuh dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, yang lalu titik potong grafik sumbu koordinat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu titik potong sumbu x, di mana titik potong sumbu x didapatkan dengan jika y sama dengan fx sama dengan 0. Dengan demikian didapatkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana absis titik sumbu x diperoleh dari akar-akar persamaan tersebut. Banyaknya titik potong dengan sumbu x tergantung pada nilai diskriminasinya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Dengan syarat yang pertama itu, jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua itu, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Dan yang ketiga itu, jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Lalu yang kedua yaitu titik potong dengan sumbu Y, di mana titik potong dengan sumbu Y diperoleh X sama dengan 0. Dengan demikian didapatkan Y sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Jadi titik potong grafik Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan sumbu Y adalah 0, C. Dan posisi titik potongnya dengan sumbu Y secara otomatis bergantung pada nilai C. Dengan syarat yang pertama, jika C lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik melalui titik pusat 0, Jika C lebih kecil dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif. Lalu yang kedua itu sumbu simetri, di mana sumbu simetri dari parabola fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah x sama dengan min b per 2 kali a. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Baik, pertama itu kita ketahui dulu dari persamaan fungsi kuadrat itu, di mana x kuadrat ditambah 6x ditambah 5, nilai koefisien A itu sama dengan 1, dan yang B sama dengan 6, dan C sama dengan 5. Yang pertama itu kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Dimana Y sama dengan 0, maka X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0, maka nanti akan kita dapatkan X dikurang 1, X dikurang 5, 0, dimana X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong
titik potong grafik dengan sumbu X itu adalah 1,0. Lalu untuk yang kedua itu adalah mencari sumbu Y, di mana Y F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 6 kali 0 ditambah dengan C 5. Maka kita dapatkan hasil sama dengan 5. Jadi titik potong sumbu dengan sumbu Y sama dengan 0,5. Lalu kita ke pembahasan sumbu simetri tadi. Contohnya di mana persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Untuk sumbu simetri di mana rumusnya x sama dengan min b per 2 kali a, yaitu sama dengan min 6b nya per 2 dikali a nya 1. Jadi sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk pembahasannya, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apabila a besar dari 0, maka bentuk grafiknya akan seperti parabola yang melengkung ke atas dan dia hanya akan memiliki nilai minimum. Sedangkan apabila a kecil dari 0, bentuk grafiknya akan seperti parabola yang melengkung ke bawah dan hanya akan memiliki nilai maksimum. Di sini nilai maksimum dan minimum biasanya disingkat dengan YM, yaitu sama dengan D per min 4A, di mana D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu tentukan nilai maksimum atau minimum fungsi berikut. Untuk yang pertama yaitu adalah Y sama dengan min 6X kuadrat ditambah 24X dikurang 19. Nah, untuk yang kedua, Y sama dengan 2 per 5X kuadrat dikurang 3X ditambah 15. Baik, langsung saja kita kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari A, B, dan C-nya. Untuk A-nya yaitu sama dengan yang ini, yaitu min 6. Untuk B-nya yaitu 24. Dan untuk C-nya sama dengan min 19. Baik, di sini sebagaimana bisa kita lihat di sini A-nya itu sama dengan min 6, di mana min 6 itu lebih kecil dari 0. Dan dapat kita lihat di sini apabila A-nya kecil dari 0, maka grafiknya akan melengkung ke bawah dan hanya akan memiliki nilai maksimum. Baik, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu min 4A sama dengan, untuk D-nya yaitu adalah B kuadrat dikurang 4AC dikurang 4AC per min 4A. Baik, setelah ini hanya perlu kita masukkan saja angka-angkanya. Untuk B kuadrat yaitu 24, maka sama dengan 24 kuadrat. Untuk 4-nya 4, untuk A-nya itu sama dengan min 6. Dan untuk C-nya itu adalah min 19 per min 4 dikali min 6. Baik, langsung saja kita hitung untuk 24 kuadrat, yaitu 24 dikali 24. 4 dikali 4 sama dengan 16, sisi 1. 4 kali 2 sama dengan 8, jadi 9. 4 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 sama dengan 4.
Kita dapatkan hasilnya 576 dikurang min 4 dikali min 6 itu adalah 24. 24 kali 19 9 kali 4 6 kali sisi 3 21 1 kali 4 4 1 kali 2 2 6 5 4. Jadi 6, maaf, maksudnya 456 per 4 dikali 6 itu adalah 24. Langsung saja kita kurangkan 576 dikurang 456 dikurang 456 habis 2, tinggal 120 per 24, dimana 120 dibagi 24 itu adalah 5. Nah, baik, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu Y sama dengan 2 per 5 X kuadrat dikurang 3X ditambah 15. Baik, langsung saja kita cari. Untuk A nya itu sama dengan 2 per 5, B nya sama dengan 3 min 3, dan untuk C nya itu sama dengan 15. Dapat dilihat di sini untuk A nya itu 2 per 5 itu besar dari 0. Bagaimana kita ketahui, apabila A nya besar dari 0, bentuk grafiknya akan membentuk parabola yang melengkung ke atas dan hanya akan memiliki nilai minimum. Dan saja kita masuk ke rumusnya, masih sama rumusnya seperti yang nomor 1 tadi, yaitu Y sama dengan D per min 4A. Untuk D nya itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Untuk B nya itu adalah min 3, maka min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 per 5 dikali 15 per min 4. Untuk A nya itu 2 per 5. Langsung saja kita jumlahkan. Untuk yang ini 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk ini kita coret, dan di sini kita dapatkan 3. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 3 sama dengan 24 per min 8 per 5. Kita kurangkan, itu 9 dikurang 24 sama dengan min 15 per min 8 per 5 sama dengan min 15. Dan untuk min 8 per 5 nya kita pindah ruaskan, maka menjadi kali, yaitu 5 per min 5 per min 8. Maka kita dapatkan yaitu min 75 per min 8. Jadi kita dapatkan nilai minimumnya itu adalah 75 per 8. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah koordinat titik puncak. Untuk rumusnya itu adalah P dalam kurung min B per 2A dikurang B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu tentukan titik puncak grafik Y sama dengan 2X. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X dikurang 3. Untuk yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita cari A, B, dan C nya. Untuk A nya itu sama dengan 1, B nya sama dengan min 2, dan C nya sama dengan min 3. Baik, selanjutnya kita cari untuk yang min B per 2A terlebih dahulu, yaitu X sama dengan min B per 2A. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Itu di sini B nya min 2
2 per 2A 2 dikali 1, yaitu min dikali min sama dengan positif 2 per 2, yaitu 2 per 2 sama dengan 1. Untuk X nya kita dapatkan hasilnya itu adalah 1. Maka kita lanjutkan untuk rumus selanjutnya, yaitu min B kuadrat kurang 4AC per min 4A. B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Yang ini untuk Y. Kita masukkan saja angka-angkanya, itu B nya itu adalah min 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 3 per min 4 dikali 1 sama dengan, di sini kuadrat, kita jumlahkan saja. Min 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 4 min 4 kali 1 sama dengan min 4 kali min 3 sama dengan 12. Jadi di sini sama ditambah 12 per min 4 dikali min 1 sama dengan min 4 sama dengan 16 per 4, jadi sama dengan min 4. Dan kita dapatkan untuk yang Y nya itu adalah min 4. Jadi kita dapatkan koordinat titik puncaknya, yaitu adalah sama dengan 1 per min 4. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membentuk fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadrat jika grafik memotong sumbu X serta melalui sebuah titik. Nah, untuk di bagian ini kita punya rumus bagaimana menyelesaikannya atau mencari fungsi kuadrat tersebut. Rumusnya yaitu Y sama dengan A X kurang X1 X kurang X2. Nah, ini adalah rumus bagaimana mencari fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X serta melalui titik tertentu atau sebuah titik. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke contoh soal bagaimana mencari fungsi kuadrat dengan rumus yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kita masuk contoh soalnya. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 melalui titik 3,6. Nah, rumusnya yang tadi kita tuliskan, Y sama dengan X kurang X1 X kurang X2. X1 nya adalah 2 dan X2 nya adalah 4. 3,6 adalah XY. Nah, selanjutnya langsung kita masukkan nilai X1 dan X2 nya. Y sama dengan A X dikurang X1 nya adalah 2, X dikurang X2 nya adalah 4. Nah, di sini kita akan mencari nilai A. Sehingga karena Y sudah kita ketahui, kita masukkan nilai Y nya. Nilai Y adalah 6 sama dengan A. Nilai X di sini adalah 3. 3 dikurang 2. Lalu nilai X nya 3 dikurang 4. Nah, seperti ini. Lalu kita selesaikan yang berada di dalam kurung. 6 sama dengan A. 3 kurang 2, 1. 3 kurang 4, min 1. Lalu kita kalikan, dapatlah hasilnya min A. A sama dengan 6 per min 1 sama dengan min 6. Sehingga nilai A adalah min 6.
Oke, selanjutnya kita masukkan nilainya ke dalam persamaan yang ini. Baik, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, yaitu Y sama dengan A X kurang X2 X kurang X4. Y sama dengan A X kurang 2 X kurang 4. Y sama dengan, karena nilai A nya sudah diketahui, kita tulis nilai A nya min 6 X kurang 2 X kurang 4. Y sama dengan, ini kita kalikan, dikali sini dikali sini gitu ya, min 6x tambah 20 tambah 12, lalu min 6x tambah 24. Nah, jadi kita kalikan, ini kita kalikan 6-nya, kita kalikan ke dalam angka yang berada di dalam kurung. Setelah itu kita selesaikan lagi. Ini kita kalikan ke sini dan ke sini seperti ini, di sini, sini, satu ke sini dan ke sini. Kita coba. Y sama dengan min 6 dikali min 6, 36 X kuadrat. Lalu min 6 dikali plus 24 min 144 X, lalu 12 dikali 6 min 72 X, lalu 12 dikali 24 plus 288. Y sama dengan, ini karena dia sama, kita bisa selesaikan. 36 X kuadrat ini min 216 X ditambah 288. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan 36 X kuadrat dikurang 216 X ditambah 228. Nah, begitulah cara menentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X dan titik 2,0, 4,0 melalui titik 3,6 dengan rumus Y sama dengan A X kurang X1 X kurang X2. Baik, untuk yang kedua kita akan mencoba mencari fungsi kuadrat jika grafiknya memiliki titik puncak X1 Y1 dan melalui sebuah titik. Nah, untuk menyelesaikan ini juga terdapat sebuah rumus penyelesaian, yaitu rumusnya Y sama dengan A X kurang X1 kuadrat ditambah Y1. Nah, baik, kita coba contoh soal untuk menentukan fungsi kuadrat jika grafik memiliki titik puncak dan juga melalui sebuah titik. Soalnya adalah tentukan fungsi kuadrat jika grafik memiliki titik puncak 1,5 dan melalui sebuah titik 0,7. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Y sama dengan A X kurang X1 kuadrat ditambah Y1. Y sama dengan A X dikurang X1 nya adalah ini X1 dan ini Y1. Ini X, ini Y. Nah, kita masukkan nilainya adalah 1 kuadrat ditambah Y1 nya adalah 5. Nah, di sini kita sama seperti tadi, yaitu kita mencari nilai A. Karena Y sudah diketahui, X juga, jadi kita masukkan nilainya. Nilai Y adalah 7 sama dengan A X nya adalah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 5. 7 sama dengan A min 1 kuadrat tambah 5. 7 sama dengan A tambah 5. A sama dengan, ini kita pindah ruas, dikurang 5.
A sama dengan 2. Nah, berarti nilai dari A adalah 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu ini ya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Y sama dengan A kurang 1 kuadrat tambah 5. Y sama dengan nilai A nya sudah diketahui adalah 2. Kurang 1 kuadrat tambah 5. Y sama dengan 2. Ini yang di dalam kurung kita selesaikan. 2x min 2x kuadrat kurang min 2x tambah 1 tambah 5. Y sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 2 tambah 5. Y sama dengan 2x kuadrat min 4x tambah 7. Nah, sehingga kita dapatilah hasilnya Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 7. Itulah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, menyusun fungsi kuadrat jika grafiknya melalui 3 buah titik, x1 y1, x2 y2, dan x3 y3. Rumus fungsi kuadrat dapat dinyatakan dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nilai a, b, dan c dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai x dan y dari ketiga titik tersebut melalui rumus ini sehingga diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 variabel dan melakukan operasi substitusi dan eliminasi pada persamaan-persamaan tersebut. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,3, 4,0, dan 2,-2. Langsung saja penyelesaiannya. Rumusnya Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk titik yang pertama, persamaannya melalui titik 1,3, maka Y sama dengan 3 sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini untuk persamaan yang pertama. Dengan cara X-nya kita gantikan dengan 1. Selanjutnya untuk yang kedua, melalui titik 4,0, maka kita langsung gantikan nilai-nilainya. X kita gantikan dengan 4, sehingga kita peroleh hasil 0 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Ini untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya melalui titik 2, min 2, maka min 2 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Ini untuk persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita akan melalui proses substitusi dan eliminasi. Dengan metode eliminasi dan ataupun substitusi yang telah kita pelajari sebelum ini, maka dapat kita hasil A sama dengan 2, B sama dengan min 11, dan C sama dengan 12. Sehingga rumus kuadrat yang kita cari dari soal yang tersebut di sini, hasilnya yaitu persamaannya Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 11x ditambah 12. Itu hasil untuk persamaan garis yang melalui titik 1,3, 4,0, 2,-2. Selanjutnya yang keempat, materinya menyusun fungsi kuadrat jika sketsa grafiknya diketahui. Untuk menyusun sebuah fungsi kuadrat dari sebuah grafik yang diketahui, yaitu dengan cara
menerjemahkan data yang dapat dibaca dari tampilan sebuah grafik. Contohnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya ditunjukkan pada gambar di samping. Ini gambar grafiknya. Dari gambar di samping ini terlihat bahwa grafik ini mempunyai titik puncak yaitu 4,0 melalui titik 0,-2. Dengan demikian, rumus fungsi kodratnya kita nyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. XP dan YP ini merupakan titik puncaknya, yaitu 4,0. Kita langsung masukkan nilainya. Y sama dengan A dikali X dikurang 4 dikuadratkan ditambah 0. Jadi kita peroleh hasilnya Y sama dengan A dikali X dikurang 4 dikuadratkan. Karena grafik ini melalui titik 0,-2, maka min 2 sama dengan A dikali 0 dikurang 4 dikuadratkan. Min 2 sama dengan 16A. 16A ini kita dapatkan hasil dari A dikali 0 dikurang min 4 dikuadratkan. A sama dengan min 2 per 16. Diperkecil hasilnya 1/8. Jadi rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1/8 dikali X dikurang 4 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh hasil rumus fungsi kuadrat yang grafiknya ditunjukkan pada gambar di samping, yaitu Y sama dengan min 1/8 X kuadrat ditambah X dikurang 2. Jadi inilah hasil dari soal rumus fungsi kuadrat. Itulah pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekhilafan dari apa yang telah kami jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.